Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi anak-anakku. Kaifa halukunna? Semoga kali ini juga kalian tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anakku, para santri yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah ridhoi. Ya, kita bertemu lagi dalam PJJ ya, dengan media video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Ya. Terlihat bahwa di dalam Quran surah An-Nahl ayat 79, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alam yarau ila at-tayri musakhkharati fi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Ya, yang dimudahkan, musakhkharati, ya, yang dimudahkan. Pekerjaan-pekerjaan kita selayaknya memang kita mengharapkan kemudahan. Nah, dalam bahasan kita kali ini pula, pesawat sederhana adalah alat-alat yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Yang tentunya kemudahan itu adalah sesuatu karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bisa dengan mudah dilakukan, bisa dengan mudah diselesaikan, ya. Sama halnya dengan pesawat sederhana, Allah memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide yang bisa membuat pekerjaan kita jauh lebih ringan atau jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Patutnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salah satunya itu adalah akal. Dari akal itulah kita bisa berpikir untuk membuat suatu kemudahan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Seperti halnya burung
yang dimudahkan terbang bebas di angkasa. Ya, baik. Kita mulai pembahasan kita tentang pesawat sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ya, pesawat adalah semua benda yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya katrol. Ya. Katrol adalah roda yang dapat berputar dengan roda di sekeliling sisinya. Katrol ada berbagai macam, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap, katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan. Katrol bebas, katrol yang posisinya berubah saat digunakan. Katrol majemuk, katrol yang perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Tuas. Apa itu tuas? Pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari gaya. Macam-macam tuas ada 3. Tuas golongan 1, tuas golongan 2, tuas golongan 3. Contoh-contoh tuas. Tuas golongan 1, contohnya ada pada gambar. Bidang miring dan roda. Ya. Prinsip kerja bidang miring menggunakan atau mengkondisikan alat berbentuk miring dalam melakukan kerja. Ya, seperti pada gambar. Ada seorang yang memasukkan peti ke dalam truk dengan menggunakan papan dengan posisinya miring. Contoh bidang miring terlihat pada gambar prinsip kerja yang sesuai dengan prinsip kerja bidang miring. Lalu prinsip kerja roda berporos. Menggunakan poros untuk dapat berputar. Apa contohnya? Contohnya adalah motor, sepeda motor, mobil, dan sepatu roda. Sekarang kita bahas secara perumusannya ya. Katrol tunggal tetap. W adalah beban, F adalah gaya kuasa. Keuntungan mekanis. Apa yang dimaksud keuntungan mekanis? Adalah seberapa mudah pesawat sederhana itu digunakan atau memperingan pekerjaan kita. F sama dengan W, keuntungan mekanisnya adalah 1. Lalu katrol tunggal bergerak, keuntungan mekanisnya F sama dengan setengah W. Ya, atau bisa dihitung dengan keuntungan mekanis W per F, sehingga keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Sekarang kita bahas katrol majemuk. Katrol berganda. Ya, kita bisa lihat pada gambar animasi F sama dengan 1/4 W. Sehingga keuntungan mekanisnya kita bisa hitung KM sama dengan W per V per F. Maka keuntungan mekanisnya adalah sebesar 4. Ya. Sekarang kita bahas tentang tuas golongan pertama. Kita lihat pada gambar, sering kita lihat biasanya di permainan jungkat-jungkit ya. Nah, W di sini sebagai beban, LW sebagai lengan beban, T titik tumpu, LF itu adalah lengan kuasa, dan F adalah gaya kuasanya. Nah, bagaimana dengan persamaan yang bisa kita tulis? Nah, persamaannya adalah W dikali LW sama dengan LF dikali F.
keuntungan mekaniknya adalah W per F. Ya. Nah, apa saja sih contohnya tuas bentuk pertama ini yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, ada gunting kuku, ya, gunting dan lain sebagainya. Nah, mari sekarang kita bahas tentang tuas bentuk kedua. Terlihat pada gambar, sama keterangannya. W adalah beban, LW adalah lengan beban, ya. T adalah titik tumpu, LF adalah lengan kuasa, dan F adalah gaya kuasanya. Ya, kita tahu LW itu adalah jarak dari titik tumpu ke beban, ya. Dan lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu ke gaya kuasa. Contohnya apa saja? Tuas bentuk kedua. Nah, ini dia contoh-contohnya terlihat pada gambar. Ada pemotong kertas, ya, dan lain-lain. Lalu tuas bentuk ketiga, keterangannya pun sama, hanya berbeda posisi antara titik tumpu, beban, dan gaya kuasanya saja. Ya, di sini posisi titik tumpu, lalu diteruskan dengan posisi gaya kuasa dan posisi beban. Keterangannya sama. Nah, contohnya apa saja? Tuas bentuk ketiga ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, tuh gambarnya. Ada alat pancing juga, ternyata itu tuas bentuk ketiga. Nah, sekarang kita bahas tentang bidang miring. Tentunya kakak-kakak juga sering melihat, ya, bentuk dari bidang miring. Nah, biasanya pada gambar ketika seseorang menaikkan peti ke dalam truk. Nah, itu adalah prinsip bidang miring. F, ya, gaya kuasa, W gaya berat, L panjang kemiringan, H ketinggian. Persamaannya bisa kakak lihat pada video ini. Nah, dan keuntungan mekaniknya juga dengan rumusan L dibagi H. Ya, apa contohnya? Ya, ada mur, paku ulir, ya. Bentuk-bentuknya itu loh, ya, terlihat miring, maka sehingga mur itu sesuai dengan konsep kerja bidang miring. Nah, sekarang apa tugas kakak? Nah, bisa dilihat, kerjakan, ya kak, ya, dengan seksama, teliti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pembelajaran hari ini IPA terpadu telah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni istawdi'uka ma 'allamtanihi faradudh ilayya inda hajati ilaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah kau buat aku lupa padanya, wahai Rabb yang memelihara alam. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.